Sholat qobliyah subuh. Sekarang pertanyaan, kalau qobliyahnya begitu, gimana subuhnya? Maka Rasulullah bilang, kalaulah umatku tahu apa yang ada di dalam sholat subuh, maka pasti mereka mendatanginya walaupun merangkak. Sampai gitu-gitunya hadis itu, coba tengok. Artinya teman-teman, ini pertaruhan nyawa loh datang subuh ini. Pertaruhan nyawa. Harus kita paksa memang, tidak ada cara lain. Allahumma, ya ikut saya. Paksain. Dah, titik sampai situ ya. Loh cuman tidak dipaksa, dunia dan seisinya datang walaupun merangkak, munafik, oh ngeri betul. Saya nengok ini teman-teman. Oh ya udah saya bilang fix. Aku tidak akan cari cara lain, aku tidak akan nyalahkan orang lain. Nomor satu yang aku harus lakukan terhadap diriku, karena aku yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, maka aku harus betulkan subuhku. Itulah yang saya lakukan tahun 2012 dan saya putuskan waktu itu 90 hari roadshow tanda kutip, pindah-pindah masjid berjamaah, tidak boleh putus selama 90 hari subuh. Dan saya paksa diri saya tidak bisa paksa istri, saya tidak bisa paksa anak-anak, saya tidak bisa paksa orang yang minjamkan saya duit. Ya sudah saya bilang Allahumma paksain. Nah qadarullah teman-teman, itulah di situ saya dapat kalimat tuh, kalau ada niat pasti ada jalan. Pertanyaan selanjutnya, saya tak hafal jalan di Pontianak ini karena 15 tahun meninggalkan Pontianak. Orang Pontianak tak hafal jalan Pontianak. Allah takdirkan ada Bang Lutfan waktu itu, setiap jam 4 subuh ngetuk pintu saya. Bang, bangun bang, bangun bang, jam 4 subuh. Dapatlah ide bikin terabas namanya. Apa? Terapi bangun subuh. Ada ndak yang ikut dulu di awal? Tak ada kayaknya di sini. Udah tak ada orang-orangnya. Ustadz kalau masjidnya tidak sampai 90, ya sudah antum ada berapa masjid dekat rumah antum? Ada 5. Udah 5, pindah-pindah 5 ini. 1 hari ini di sini, besok di sini. Nanti pindah lagi. Terus latih. Kenapa harus pindah-pindah masjid? Melatih antum untuk bangun lebih awal. Nah, otot tubuh kita itu baru akan terbiasa setelah 90 hari. Kalau antum masih 10 hari, 15 hari, itu mohon maaf bahasanya, panas-panas teh ayam. Biker subuhan, oke? Zuhur ikut kan? Sering dikecengin sama kawan-kawan. Itu subuhan dia ke naik motornya. Enggak, saya bilang sama mereka, subuh ya mereka bangun apa gitu zuhur kan gitu. Cara jawabnya gimana? Apa gitu zuhur? Dan kenapa hanya subuh yang disebut Rasulullah dan isya yang disebut Rasulullah sebagai penyakit orang munafik? Karena dua-duanya punya ujian. Subuh ujiannya tidur, isya ujiannya nongkrong, jalan-jalan, ngumpul-ngumpul. Paling enak tuh pergi ke mall tuh jam berapa? Habis maghrib tuh lah paling nyaman tuh. Lihat mall, saya udah tes berkali-kali. Kalau udah masuk waktu maghrib, ngantri mall itu. Sholat maghrib. Tapi begitu isya, ngantri. Saya husnuzon, semuanya lagi pada haid. Termasuk suaminya juga. Karena makan kan suami istri. Atau ya kalau ndak haid, musafir gitulah. Hah? Jamak. Semuanya pada jamak. Salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis itu subuh, masuk waktu subuh. Allah kasih bilang bahwasanya Rasulullah bilang di situ. Nah, kalau di ayat Quran yang lain, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan Allah dan para malaikatnya. Itu di Quran. Sudahlah pembebas dari munafik, lalu disaksikan Allah dan para malaikat. Fadilahnya kalaulah umatku tahu kata Rasulullah, maka mereka pasti mendatanginya walaupun merangkak. La atau huma walau habuan. Teman-teman, abang kakak,
Kemarin di closing statement saya masih ingat enggak? Saya bilang begini, kalaulah antum masih punya kebiasaan menyalahkan orang lain, saya mau ngasih tahu bahwasanya menyalahkan orang lain itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah apapun. Apa? Menyelesaikan masalah, menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Banyak yang tanya sama saya, Ustadz, masalah saya kok tidak selesai ya? Hutang saya tidak lunas, penyakit saya belum sembuh. Apa yang harus saya lakukan sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri? Sederhana, bangun subuh lebih awal. Paksa diri, tadi saya bilang, untuk bangun walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1, tidak ada masalah. Antum bangun 2, witir 1. Bikin habit dulu, jangan langsung ngegas di awal. Nah, setan itu bikin antum punya hawa nafsu dalam beramal soleh. Baru bangun pertama kali langsung 8. Semangat sih hari itu, besok antum langsung malas. Ototnya nih, otot malas, ototnya otot setan. Udah lama tidak pernah bangun, sekali dibangun langsung dikejut. Sama kayak antum latihan gym. Nah, mengawali kebaikan itu mulailah dengan start small, start easy. 2, 2, 1, 2, 1. Nanti tubuh antum terbiasa. Sampai akhirnya antum terbangun tanpa perlu alarm. Walaupun saya secara pribadi yang dengan izin Allah, alhamdulillah, sampai sekarang masih pasang alarm tiap hari. Yang pernah safar sama saya atau mungkin sekamar sama saya pernah lihat, saya biasanya kalau malam sebelum tidur tuh setting alarm, ngecek jam subuh jam berapa. Itu teman-teman, kita kirim sinyal sama Allah, ya Allah aku pengen bangun subuh besok, minimal ada niat. Tidak ada rumus-rumus lain. Ini bicara Allah perbaiki kehidupan. Apa rumusnya? Bangun subuh. Emang ada apa di subuh? Kita belum selesai. Sholat subuh merangkak mujahid. Habis subuh ada apa? Ada sholat syuruk. Syuruk ini pahalanya haji dan umroh. Syuruk. Pahalanya apa? Haji dan umroh. Itu syuruk. Haji dan umroh. Ketemu syuruk, naik lagi sedikit, selesai syuruk ngapain? Salat duha. Salat apa tuh duha? Coba baca doanya. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inkana rizkuna, langsung nyebut spesifik. Allahumma inkana rizkuna fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami di langit ya Allah, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Coba dengarkan artinya. Ya Allah, kalaulah rezeki kami di langit, fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi, di dalam bumi, fa'akhrijhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan, kalau jauh, faqarribhu. Wa in kana mu'assiran, kalau sulit, fayassirhu, mudahkan.